Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manda, jumpa lagi di Manda Pos, sebuah podcast yang tentunya akan membahas hal-hal menarik dan juga kisah inspiratif yang tentunya akan menambah wawasan kita semuanya. Ini dia Manda Pos, berani bicara, siap berkarya on the spot. Oh iya Sobat Mada, sebelumnya aku mau informasiin dulu nih, PMBM 2 Banyumas masih dibuka untuk gelombang yang kedua dari awal bulan Juni kemarin. Ya, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui website kami yaitu pmbm2banyumas.school.id maupun bisa melalui jalur offline, yaitu teman-teman bisa langsung saja datang ke Aula Madua Banyumas. Di situ sudah ada guru, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung atau masih ada yang ragu-ragu bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Oke? Nah, sebelumnya kan ada sebuah pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang atau tak aruf. Nah, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safina dari Mading Gunakan Mandua Banyumas. Dan alhamdulillah Safina kembali diamanahi untuk menjadi host di Manda Pos ini, dan saat ini sudah mencapai ke episode yang kedua. Alhamdulillah ya teman-teman, tepuk tangan dulu dong buat Manda Pos. Oke. Nah, kalau misal di episode pertama kita sudah membahas terkait lingkungan terdekat kita, yaitu Mandua Banyumas, yang madrasah kita tercinta. Nah, lalu di episode yang kedua ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik nih teman-teman. Ada yang bisa tebak nggak topiknya tentang apa? Apa tuh? Apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Aduh, oke, yaitu hari ini kita akan membahas seputar kemarin ya, kan ada sebuah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh kelas 12, yaitu pengumuman SNBP dan SNBT. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, nah, Manda Pos sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Itu beliau adalah orang tua dari alumni Mandua Banyumas yang kemarin itu berhasil diterima di PTN impian mereka, yaitu Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang di Manda Pos nih Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Safina ya Pak, dari Mading Gunakan. Nah, ini lebih enaknya dipanggil Bapak Nurholis atau Bapak Majid nih Pak? Majid aja Pak, Majid. Bapak Majid, oke Bapak. Nah, bagaimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sekeluarga sehat, anak-anak juga sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, nggak ada hal-hal yang dikeluhkan lah, lancar semuanya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal keluarga nih Pak, bagaimana nih kabar Kak Raya dan juga Kak Diva nih Pak sekarang? Kalau Raya atau ya kami ambilnya Nafisa ya. Oh, Kak Nafisa. Kalau Oke. Nafisa sendiri sih sekarang sedang kuliah ya masih kuliah di Universitas Airlangga ya, Surabaya. Oh, iya. Jurusan apa nih Pak? Jurusan kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Ini semester kedua ya. Semester kedua. Lalu Kemudian untuk kalau adiknya Nadifa atau Kesya itu kan baru pengumuman ya bulan Maret ya, pengumuman SNBP ya. iya betul. Dan ini lagi menunggu nanti masuk ke Universitas Diponegoro. Oh, berarti sudah diterima sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Tinggal nanti masuk bulan Agustus kalau nggak salah. Masuk bulan Agustus. Ya. Oh, oke. Udah siap nih berarti melepas jauh dari orang tua. Bagaimanapun harus Ya, Pak. harus siap lepas, namanya orang tua kan juga nanti juga awal juga ditinggal sama anak-anaknya toh. Nggak mungkin kita dalam rumah terus, pasti mereka akan mandiri. Iya sih Pak, berarti udah beranjak dewasa nggih. Oke. Lalu jadi ya buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, jadi Kak Diva dan juga Kak Raya merupakan alumni Mandua Banyumas yang alhamdulillah sudah diterima di PTN impian mereka begitu. Lalu, yang kakaknya yaitu Kak Raya atau Kak Nafisa nih Pak, betul. Sekarang sudah berkuliah di Universitas Airlangga jurusan kedokteran hewan. Lalu adiknya kemarin ya Pak baru pengumuman, alhamdulillah diterima di Universitas Diponegoro jurusan hukum. Oke, beri kata tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Oke, Bapak. Nah, maka dari itu Safina tuh jadi penasaran nih Pak.
dulu ketika Bapak akan mendaftarkan, berarti Kak Raya dulu Iya. nih Pak, Kak Raya atau Kak Nafisa ke Mandua Banyumas, apa sih pertimbangan awal Bapak mau menyekolahkan di Mandua Banyumas? Jadi untuk pertimbangannya kan anak-anak kami kan terusan dari namanya dari dulu SMP-nya kan di SMP Gimana? IT ya, SMP IT Harbun ya. Oh sama Iya, Bapak, sama ya. ternyata sama ya, sama. SMP IT Harbun. Kan dari SMP kan sudah apa namanya pelajaran antara umum dan agama kan sudah imbangannya itu malah mungkin banyak agamanya ya. Ya kan hafalan. Ya, hafalan. Gitu. Jadi, kenapa kami menyekolahkan di Mandua kan dengan harapan apa yang telah didapat di SMP atau dasarnya itu tidak akan hilang lah atau berlanjut tidak terputus karena mungkin kalau sekolah di umum atau yang bukan ini kan nanti biasanya akan sangat berkurang sekali Iya, porsi ditakutkan ya. keagamaan kan. Betul. Keagamaan. Jadi ya dengan harapan kami juga ketika sudah mendapat pendidikan agama yang banyak di sekolah, mungkin membantu tugas kami di rumah juga mungkin lebih ringan ya Iya, untuk memberikan karena di sekolah juga sudah diterapkan, di rumah ya juga dan menjaga konsistensi anak-anak lah biar lebih fokus ya baik dari segi ibadah maupun pendidikannya, betul nih Pak. Lalu setelah Kak Raya di sini nih Pak, kan akhirnya Kak Diva itu masuk ya ke jenjang SMA begitu kan Pak. Nah, apa pertimbangannya juga nih Pak buat mendaftarkan Kak Diva atau adiknya juga bersekolah di Mandua Banyumas? Pertimbangannya sama atau? Ya pertimbangannya kayaknya hampir sama. Dan itu kan terus terang dari dulu itu kakak beradik nggak pernah beda sekolah. Oh selalu bareng. Dari SD SMP itu bareng terus. Oh SD-nya berarti SD SMP Harapan Bunda. Bukan, kalau SD-nya bukan di SD di daerah Batu Raden. Oh daerah Batu Raden. SD alam bukan negeri, bukan SD swasta. Oh baru di SMP di sana. Tapi juga SD itu banyak muatan pendidikan agamanya juga banyak juga. Jadi ada hafalan, ada pelajaran banyak agamanya juga. Agamanya juga seimbang ya Pak. Oke, berarti memang Bapak ya bisa dibilang sudah klik dengan sistem pendidikan yang di sini ya Pak. Iya. Makanya akhirnya Kak Diva juga didaftarkan di sini juga. Oke, baik. Ya, kalau mendaftarkan sih yang adiknya pengen ikut kakaknya ya serah aja mau namanya juga memudahkan untuk memudahkan untuk ya menjaga nilai yang sudah ada gitu, kebiasaan baik yang sudah ditanamkan gitu ya Pak. Lalu kalau misal mendidik satu anak saja sudah susah gitu Pak, repot, sudah menjadi tantangan, tapi Bapak alhamdulillah berhasil mengawal keduanya hingga lulus dan alhamdulillah diterima di PTN impian mereka. Lalu apa sih rahasia dari pola asuh di rumah yang diterapkan agar mereka itu disiplin, baik disiplin dari segi ibadahnya maupun belajarnya? Apa sih Pak pola asuhnya itu seperti apa? Begitu boleh diceritakan? Jadi pertama ya saya juga ya terus terang agak saya kaget juga ya bisa keterima jalur rapat semua ya. Iya benar ya. Saya nggak menyangka juga sih ya. Alhamdulillah. Yang terus terang sih kalau untuk bagaimana menanamkan gimana mereka untuk bagaimana belajar, yang penting kami tidak terlalu mengekang untuk kamu harus belajar jam ini enggak ada, silakan kamu atur sendiri waktunya untuk belajar. Yang penting pelajari apa yang mungkin yang dirasa mungkin yang lebih sulit dulu ya, kalau yang mudah mungkin lebih nanti dulu, tapi utamakan yang kamu pelajari yang sulit dulu. Terus kemudian untuk tadi pelajaran yang sulit, kemudian atur waktu untuk belajar ya. Jadi maksudnya jangan kalau mau ujian baru belajar ngebut ya. Kalau SKS sistem kebut semalam. Ya ada dipipil lah, sampai nggak langsung belajar semalam itu jangan. Iya, dipipil tiap hari ya, tapi apalagi sekarang terus terang ketika anak-anak sekarang ini istilah Gen Z ya. Gen Z itu enak, sudah banyak
media untuk membantu belajar Iya, kan. HP, dibanding laptop. zaman kami pas SMA tidak ada internet. Nah, iya sebenarnya Pak. Internet itu paling as di kita lah. Sekarang pegang HP aja bisa kayak membaca Baca buku buku, atau artikel gitu ya Pak. mengetahui dunia. Jadi terus terang untuk generasi sekarang itu sangat dimudahkan dengan teknologi ini. Jadi Betul. saya juga terbilang anak-anak ya itu ada teknologi ya dimanfaatkan untuk belajar, untuk menambah apa namanya menambah pengetahuan. Selain mencari kalau di sekolah masih bingung ya kan bisa Langsung Jelaskan, bisa ya dicari. itu. Oke. Terus terang Baik. itu jadi agak sangat membantu lah adanya teknologi internet untuk pembelajaran dari anak-anak. Jadi gitu ya teman-teman, HP-nya digunakan buat belajar. Ya. Oke, dimanfaatkan sebaik-baiknya. jangan untuk banyak terlalu apa namanya untuk Main game mungkin ya, sekali. yang penting harus tahu waktunya lah. Harus tahu waktunya. Oke, baik ya. Kembali ke manajemen waktu masing-masing. nih, Pak. Masing-masing. Betul. Lalu Bapak sudah tahu nih di Madua Banyumas itu ada pembiasaan seperti itu. Oh sudah. Oh sudah. Jadi kayak mungkin ini ya tadarus bersama itu ya. Ya, jadi terjadwal loh Pak. Jadi setiap hari itu berbeda-beda kan dari jam 7 sampai 7.20 ya Pak. Dari Senin itu jadwalnya khitobah atau kultum. Jadi bisa melatih public speakingnya siswa-siswi. Lalu kemudian di hari Selasa itu ada pembiasaan tilawah ya. Tilawah, lalu di hari Rabu itu ada pembiasaan murojaah. Jadi mungkin yang punya hafalan jadi bisa menjaga hafalannya di sekolah. Lalu kemudian di hari Kamis nih Pak ada pembiasaan membaca Al-Waqiah dan juga Ar-Rahman. Dan dari Jumat itu ada pembiasaan ini Bapak membaca Asmaul Husna, lalu di hari Sabtu ditutup dengan pembiasaan literasi. Jadi anak-anak tuh tidak merasa bosan. Jadi mungkin Bapak tahunya tadi cuma baca Quran saja, tapi ternyata lebih banyak lagi nggih Pak, lebih bervariasi lagi pembiasaan yang ada di Madua Banyumas ini. Lah itu kan di sekolah ya Pak. Kalau misal di rumah itu ada pembiasaan tersendiri nggak sih Pak yang ditanamkan kepada anak-anak? Kalau untuk pembiasaan ya tadi paling kita untuk tadarus saja ya tadarus. Ya sempatnya lah loh, selembar 2 lembar kan harus di rutin tiap hari gitu Pak. Dibiasakan bagaimana membaca tadarus. Memang kami tidak memaksa untuk hafalan ya, terus terang. Ini dulu pas di Harbun ya. Iya di Harbun itu ada program aja. Kalau di Man kan ilmunya khusus ya, yang kelas khusus yang hafalan. Iya kelas tahfidz ya. Iya betul. Jadi ya minimal sehari itu tetap ada interaksi dengan Al-Quran gitu. Kemudian tadi yang tentang ibadah ya, ibadah kan harus pembiasaan harus misalnya sholat ya 5 waktu ya. Kalau pagi bangunnya sulit kan ada jam beker ya. Iya larang. Kadang nggak bangun ya orang tuanya bangunin lah. Beda kalau di asrama mungkin ada namanya apa namanya itu? Musrifah. Nah musrifah. Iya, kalau di rumah ya orang tua yang bangunin. Misalnya kalau belum bangun, tetap biasanya anak-anak sudah bisa bangun sendiri karena ya itu sudah alarm terus juga sudah kebiasaannya mungkin ya Pak. Oke. Nah kalau misal boleh tahu Kak Raya, Kak Diva ataupun Kak Raya ini ikut organisasi atau ikut eskul tertentu nggak Pak selama di Madua Banyumas ini? Ikut. Kalau Nafisa kan ikut pramuka sama KIR ya. Pramuka sama KIR. KIR. Lalu Karya ilmiah remaja ya. Iya betul. Kalau Kak Diva? Kalau Diva sepertinya tidak ya. Jadi katanya karena di riset jadi banyak tugas, jadi katanya nggak itu namanya apa? Iya bukan apa ya? Ya. Terganggu mungkin ya penelitian. Kalau saya lihat emang perbandingan antara dulu yang IPA sama KIR sama riset ya. Iya. Emang di tugasnya beda deh. Kalau di riset kayaknya tugasnya lebih. Iya, apalagi lebih banyak ya untuk bikin penelitian ya. Penelitian, lagi tugas-tugas selingannya, misalnya review jurnal seperti itu juga banyak. Review jurnal ya. Iya. Mungkin ya, karena saya juga sama-sama kelas resepsi kayak Kak Diva gitu kan. Jadi kadang kalau misal aku nggak tahu, kadang tanya ke Kak Diva itu pernah, soalnya ya kenal sih Pak dari dulu SMP. Jadi
ya kalau misalnya ada yang dibungkan kadang aku tanyanya ke Kak Diva gitu. Oh seperti itu ya Pak, berarti Kak Raya itu tipe anak yang suka Ya, terus berorganisasi jadi, gitu ya, ya, dia benar? senang mencoba hal baru ya. kalau- Oh, ya tadi kan pramuka Ya. sama kir kan dua hal yang Ya, sekarang juga di mana di UNER juga dia banyak ikut-ikut kegiatan. Oh. Saya sih mendorong aja untuk ya silakan kamu cari ikut organisasi untuk cari pengalaman. Yang penting jangan sampai lupa Oh iya, apa namanya? tugas Tugasnya. kuliah. Berarti harus seimbang ya Iya, Pak, karena kan organisasi dengan itu. Di organisasi kan termasuk pengalaman yang tidak bisa didapatkan di Dalam kelas. dalam kelas. Heeh. Ayo dimanfaatkan itu kalau ada kesempatan. Ikut saja. Yang penting yang bermanfaat lah. Oke, baik. Lalu kan biasanya itu ada fase-fase di mana anak-anak tuh lagi banyak-banyaknya tugas ya Pak. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menjaga semangat belajar Kak Raya dan juga Kak Keisha itu Pak? Semangat belajar ya dalam mengerjakan tugas-tugas itu tetap semangat lah Pak. Kalau biasanya kan kalau siswa udah ngelihat tugas yang udah numpuk lah, males lah, nggak usah dikerjain sekalian gitu. Nah, bagaimana cara menjaga semangat belajarnya tuh Pak? Ya, yang kalau untuk menjaga semangat belajar itu kan ya berikan motivasi bahwa kalau apa namanya kamu bersekolah itu kan salah satu ikhtiar ya untuk bagaimana Betul sekali. menggapai masa depan ya. Jadi kalau prosesnya ini nggak kamu lakukan dengan benar-benar atau dengan baik ya nanti akan juga berpengaruh pada masa Iya. depanmu. Jadi Pada diri sendiri Iya, diri dengan Pak sendiri. yang paling berpengaruh itu. jadi tetap dikerjakan itu dengan kemampuan semaksimal mungkin. Entah itu nanti hasil kan memang Ya diserahkan. dari pada kita udah berikhtiar ya. Kita ya Untuk yang penting hasil sudah memang nanti berikhtiar. ada apa namanya dari ya Tuhan yang Maha Kuasa juga itu untuk ambil hasil. Tapi biasanya sih memang kalau ikhtiar kita bagus atau tugasnya dikerjakan dengan bagus dan benar, biasanya memang proses kan tidak Mengkhianati mengkhianati hasil. Betul sekali ya teman-teman. Ingat teman-teman yang sedang berproses, sedang belajar ya. dalam belajar ya. Tetap yakin ya segala prosesnya yang sudah kalian kerjakan itu insya Allah tidak akan mengkhianati hasil yang telah kalian usahakan. Oke. Nah selanjutnya Bapak, boleh diceritakan nggak sih hal baik apa yang paling terasa setelah Kak Keisha dan juga Kak Raya itu bersekolah di Mandua Banyumas? Yang kalau hal-hal baik dari perubahan dari anak-anak Ya, perubahan setelah dari anak-anak. sekolah ya yang jelas karena semakin bertambah umur ya terus terang kemandiriannya mesti tambah muncul ya. Ya, lebih menonjol. Lebih muncul kemandirian untuk melakukan sesuatu sendiri kan sudah semakin jelas kan kalau semakin bertambah jenjang pendidikan makin tambah kemandirian. Oke, Makin baik. mandiri kemudian bisa lebih apa namanya lebih berani juga ya berani untuk bertemu dengan atau berani untuk entah itu bertemu mengungkap pendapat atau berani berbicara dengan orang lain juga. Ya, berani bicara di depan orang banyak Ya. ya. Yang pasca Diva itu sidang ya Pak. Iya. itu dari salah satu apa namanya perubahan positif ya. Kemudian terus terang ini kan semakin banyak teman juga kan. Iya, Dulu kalau betul. di sekolah swasta kan nggak banyak ya temannya ya. Nah, Muridnya berapa emang, ya? iya, nggak Kalau di tahu. sini kan Ribuan, iya. ya 1.000 lebih ya satu. 1.000 lebih. 11 sampai 12.000 lebih ya. Iya. 1.700, iya, 1.700 Mungkin kalau juga di yang total. satu kelas aja kadang. Cuma kalau dulu aku Safina itu 24 anak satu kelasnya. Kalau di sini kan semakin banyak apa namanya kenal dengan teman-temannya semakin bagus ya jadi. Iya. Jadi lebih banyak mengenal dengan apa namanya anak-anak yang lain kan jadi Relasinya lebih luas. lebih luas relasinya Iya. sama lebih banyak mengetahui apa namanya ya perbedaan orang banyak-banyak kan lebih Iya. banyak kan lebih berkompleks ya perbedaan. Ya, lebih kompleks, Biar lebih ya inilah gambaran nanti ke depan kan itu Iya. manusia bermacam. Ya ketika nanti sudah di universitas gitu, sudah bekerja bahkan ya Pak. Jadi ini merupakan hal yang penting sekali ya di jenjang SMA ini gitu ya Pak. Lalu ada nggak sih Pak momen atau ya bisa dibilang golden momennya nih Pak yang membuat Bapak tuh merasa wah keputusan menyekolahkan anak-anak
di sini tuh sangat tepat gitu Pak. Ada nggak sih Ya, Pak mungkin momen kalau seperti golden itu? moment ya pas ketika kalau Nafisa itu ketika mungkin dia pernah ikut ini ya Olimpiade matematik kalau nggak salah Oh saya. ya? Kan termasuk dia, saya juga nggak nyangka ya dia bisa mewakili Banyumas ya. Wah, Kan lolos juga provinsi? iya, Wah, walaupun keren nggak sekali. lolos provinsi, tapi kan itu termasuk ya saya juga kaget juga. Oh bisa di pinter matematik ya. jadi kalau dulu matematik nggak begitu nggak begitu. Tapi ketika ini kok jadi malah Ketika setelah SMA baru lebih ya. kelihatan lagi nih Pak potensinya ya, di kan matematika. juga bisa termasuk ya prestasi juga bisa mewakili Iya dan Banyumas dengan SMA 1, SMA dan 2, SMA favorit lainnya ya Pak. SMA mana itu ya? Agak lupa juga. Oh, wow. Walaupun ya tidak nyangka lah gitu. Itu salah satu ya momen yang saya kaget juga. Kemudian terus yang kalau Diva ya pas mungkin pas ini ya tentang jadi aku tadi tahu dia yang presentasi itu loh. Oh, sidang penelitian. Kan pernah ikut sekali ya aku pernah pas presentasi hasil penelitian ya. Iya. Oh ternyata bisa juga ya bicara depan orang. Ya. Apalagi di depan dosen gitu Pak, itu langsung diuji sama Ujinya dosen. dosen ya. Dosen, kalau pas kemarin pas kelas 12 itu malah diuji sama profesor apa ya Pak? Jadi itu termasuk salah satu ya sudah ada keberanian lah dia untuk tampil di depan penguji. Kalau zaman kami SMA mungkin karena saya nggak ikut KIR ya belum pernah seperti itu. Jadi apa ya? Mandua Banyumas ini membuka kesempatan yang luas begitu nih bagi putri-putrinya Bapak bisa merasakan mapel yang tidak semua sekolah tuh ada ya, mapel riset ya, Kak Diva maupun bisa tadi Kak Nafisa bisa mengikuti Olimpiade mewakili Banyumas. Wah, keren sekali. Sekali lagi tepuk tangan dong teman-teman. Wah. Lalu kan mungkin ya Pak di luaran sana apalagi ini kan sudah masuk ke fase-fase kenaikan kelas. Nah terus kan berarti ada yang naik kelas, ada yang sudah lulus dan ada yang mau masuk ya ke sekolah baru. Nah ada nggak sih Pak pesan dari Bapak bagi orang tua di luaran sana yang mungkin masih ragu nih dalam memilih sekolah? Boleh tolong disampaikan pesannya? Untuk orang tua yang akan menyekolahkan putra-putri mereka di Mandua Banyumas, selama kami menyekolahkan putra-putri kami ya, kami lihat bahwa pendidikan di sini sudah baik untuk baik itu dari pendidikan kurikulum maupun dari sarana prasarannya, dari hal yang mendukung pendidikan sudah sangat baik di sini. Jadi gimana di sini sudah tersedia banyak fasilitas, gedungnya sudah bagus, sudah megah, alhamdulillah. Terus fasilitas olahraganya juga sudah memadai, kemudian fasilitas ibadah juga masjidnya besar. Alhamdulillah. Ya, kan termasuk besar loh dibanding kecil ya Pak. Dulu karena saya dulu juga sekolah di MTS. Oh, MTS ini? Iya, sebelah di sini. Walaupun nggak melanjut ke sini. Di sini. Di fasilitas itu sudah memadai. Jadi yang penting kami pesan pada orang tua bahwa dimanapun sekolahnya, yang penting adalah berikan motivasi anak untuk menuntut ilmu atau belajar dengan tekun. Nah itu kuncinya belajar prosesnya belajar itu dilakukan dengan tekun. Karena ketika belajar dengan tekun, ya insya Allah nanti Pak, misalnya dari semester 1 sampai itu bagus rapotnya, kemungkinan keterima yang tadi SNBP itu besar, walaupun misalnya pengen coba perguruan tinggi yang bonafit, emang itu lebih besar peluangnya, apalagi kalau yang siswanya dapat kejuaraan tingkat nasional. Nah itu juga sangat membantu sekali. Bisa. Jadi mungkin nanti suatu saat ada siswa sini rapotnya bagus 1 sampai meter 5, kemudian dapat ikut juara Olimpiade misalnya matematik juara nasional, kan mesti kalau daftar di perguruan tinggi yang favorit jalur rapot kan banyak diterimanya. Karena sertifikat itu akan
meningkatkan nilai apa namanya Iya, dari prestasi-prestasi ya tersebut mungkin sudah seperti diraih, itu Pak. karena kita juga nggak tahu ya kriteria penilaian dari SNBP itu seperti apa. Nah, iya betul sekali. Jadi orang tua tuh bisa apa ya, bisa mungkin Iya, mendorong memberikan ya. anaknya untuk belajar lebih tekun. Jadi jangan ragu-ragu lah. Jadi di sekolahnya asal anaknya tekun, terus tekun belajar sama ya tetap pendidikan sekolah dilakukan dengan baik lah. Biasanya akan lebih mendapatkan hasil yang bagus. Ya insya Allah akan menjadi Ya, kebijakan yang baik untuk menuju ke sama jenjang juga berikutnya. yang penting juga doa dari orang tua ya. Betul sekali. Tetap harus setelah kita berikhtiar ya tetap orang tua ya entah itu orang tua mau anak harus berbanyaklah doa lah. Diiringi dengan doa. Gitu, karena ya. doa adalah apa namanya salah satu ikhtiar juga kan Ikhtiar kita juga, ya betul. untuk bagaimana untuk sebagai apa yang kita harapkan terkabul kan. Betul sekali. Oke Bapak, mungkin sudah ya Pak, itu adalah pertanyaan terakhir dari Safina. Safina ucapkan terima kasih Terima karena kasih juga diberikan kesempatan ya di sini ya malah podcast kedua loh. Iya, podcast kedua nih Pak. Setelah kemarin mengundang Bapak Kepala Madrasah. Doakan nih Pak, semoga program Mandapos ini mampu menjadi program yang membawa manfaat ya bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekali lagi terima kasih nggak Bapak telah berkunjung ke Mandapos. Tapi saya udah jadi penasaran first impressionnya Bapak sampai ke sini tuh gimana? SMP di First impression maksudnya di ini Mandapos. Ya saya cukup ini ya kagum juga ya juga jadi apa di tingkat SLT apa MAN ya sudah mempunyai media podcast seperti ini kan bisa melatih untuk apa namanya public speaking. Jadi sudah kayak penyiar ya Mbak. Alhamdulillah, masya Allah. Sudah udah lancar ya itu. Alhamdulillah. Intonasi soalnya udah kayak penyiar deh Bang. Iya Nu. Iya. Dari sananya saya suka ngomong. Ya, bisa jadi MC udah penyiar malah. Ini bisa melatih kemampuan dari apa adik-adik yang. Ya, insya Allah nanti. Apa namanya ini? Apa? Organisasinya. Oskulnya apa namanya? Eskulnya Mading Gunakan. Oh, Mading Gunakan. Iya, jurnalistik. Itu. Bagus sih dulu zaman kita nggak ada podcast. Iya. Jadi ini termasuk salah satu manfaat teknologi seperti ini. Iya. Bisa dimanfaatkan untuk melatih kemampuan adik-adik semua. Potensi yang ada nih Pak. Jadi ya ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi dengan tepat nih Pak. Yang selain dengan belajar bisa juga digunakan untuk ya program-program inovatif seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi nih Bapak. Safina cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga pertemuan ini, obrolan kita pada hari ini mampu membawa manfaat bagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para tim yang telah bekerja di balik layar dan juga kepada sobat-sobat Mandani yang telah menonton sampai akhir. Tetap semangat belajarnya ya, jangan malas-malas dan gunakan teknologi dengan baik nih teman-teman yang punya HP. Oke, siap, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.